Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Jimmy bakal menemani kalian untuk mengulas beberapa maupun informasi yang terbit di koran Harian Rakyat Benteng. Hari ini 18 Mei 2021. Nah, ada apa ya di Benteng hari ini? Tapi sebelum kita lanjut, Jimmy bakal mengingatkan kembali untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa untuk like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Nah, untuk berita utama hari ini yaitu 20% aparatur sipil negara Benteng tak masuk kerja. Jadi tanggal 17 Mei 2021, ASN atau aparatur sipil negara itu hari pertama masuk kerja. Namun dari hasil inspeksi mendadak atau sidak yang dilakukan oleh tim gabungan Pemkab Benteng ke sejumlah organisasi perangkat daerah, masih ditemukan ASN Benteng mangkir atau tak masuk kerja. Nah, alasan ini beragam mulai dari sakit tanpa keterangan, isolasi mandiri maupun izin. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Benteng, Gunawan RSEMM, ini membenarkan masih ditemukannya beberapa pegawai yang tidak masuk kerja. Gunawan juga menjelaskan beberapa OPD yang diambil sampel di antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kehadiran 20 orang, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3A P2KB, yaitu 22 orang hadir dan 12 orang tanpa keterangan. Ada juga Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Disperindakop dan UKM, 17 orang hadir, 4 orang tanpa keterangan dan 2 orang isolasi mandiri. Kemudian ada Sekretariat DPRD, 23 orang hadir dan 17 orang tanpa keterangan. Ada Dinas Sosial, 13 orang hadir dan 7 orang tanpa keterangan. Sementara itu, sidak kemarin diikuti langsung oleh Wakil Bupati Benteng, Septi Feryadi STP MAP, Asisten 1, Dr. Randas Haji Fajrul Riziki MM, Asisten 3, Mun Gumiri SIP MH. Nah, dalam kesempatan ini Septi mengimbau kepada pegawai untuk lebih disiplin dalam bekerja, kemudian memberikan teguran kepada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan. Selanjutnya masih dari halaman utama yaitu 120 botol miras dan 10 jerigen tuak disita. Dilaporkan dari Karangtinggi, selama bulan Ramadan, Polres Bengkulu Tengah dan jajaran melaksanakan operasi penyakit masyarakat atau PEKAT. Nah, hasilnya sebanyak 120 botol minuman keras berbagai merek dan 10 jerigen minuman tua itu berhasil disita. Selain itu juga berhasil diamankan sejumlah petasan dan senjata tajam. Kapolres Benteng AKBP Ari Baroto SIK MH melalui Kasat Reskrim itu Iman Paluki STRK SK mengatakan operasi pekat dilaksanakan di sejumlah kawasan di Kecamatan Karangtinggi, Tapa Penanjung, dan Pondok Kelapa. Dengan sasarannya sejumlah warung remang-remang dan warung lainnya yang menjual petasan. Iman menuturkan, barang bukti saat ini diamankan di Mapolres maupun Mapolsek untuk kemudian dalam waktu dekat akan dimusnahkan. Bagi pemilik barang, kepolisian telah memberikan teguran lisan agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Diimbau juga kepada masyarakat bersama-sama selalu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, dan masyarakat juga diimbau untuk jangan melakukan tindakan atau hal apapun yang melanggar hukum. Selanjutnya ini berita terkait dengan berita sebelumnya yang video viral tentang penyebaran ujian kebencian. Jadi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 Karangtinggi ini meminta ke sejumlah pihak untuk stop hakimi oknum pelajar. Pelajar yang berinisial M di salah satu SMA di Kabupaten Bengkulu Tengah terus mendapatkan hujatan dari berbagai pihak lantaran video dugaan ujaran kebencian tentang Palestina yang diuploadnya beberapa waktu lalu. Meskipun telah menyampaikan permintaan maaf, dikhawatirkan hal ini dapat mengganggu psikologis pelajar tersebut yang masih di bawah umur. Menanggapi hal ini, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 Karangtinggi Adang Perlindungan SHMPD meminta sejumlah pihak untuk memikirkan psikologis pelajar yang bersangkutan, diantaranya untuk tidak lagi menyebarluaskan video yang telah dibuat, berhenti untuk menghakimi dan lebih mengedepankan nasihat agar tak mengulangi perbuatan yang sama. Adang menjelaskan jika video yang masih beredar dikhawatirkan adanya gejolak lain yang timbul, terlebih dilihat dari komentar yang ada sejauh ini sudah mengarah kepada agama. Sementara itu, kemarin pihak sekolah bersama dengan Cabdin, Kepolisian, TNI, DPRD, FKUB Benteng telah mengadakan rapat bersama
Nah, terkait video viral tersebut, dari hasil rapat didapati kesimpulan bahwa M diminta menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh umat beragama di seluruh dunia dan tidak adanya sangkut paut dengan sekolah. Kemudian, M akan dimintai keterangan oleh Polres Benteng. Semua pihak diminta menahan diri lantaran penyelesaian masalah sedang berlangsung. Sanksi akan dirapatkan secara internal oleh sekolah serta akan dilakukan rapat lanjutan setelah tuntas pemeriksaan dari kepolisian dengan mengundang berbagai pihak terkait. Di sisi lain, dalam rapat kemarin M didampingi oleh orang tua dan kerabatnya. Tampak beberapa saat orang tuanya menangis terhadap persoalan yang sedang dihadapi oleh anaknya tersebut. Kapolres Benteng AKBP Ardi Baroto SIK MH melalui Kasat Reskrim Ibtu Iman Paluki STR SIK mengatakan jika sedang dilakukan interogasi terhadap M atas video viral yang dibuat, selanjutnya akan disampaikan keputusan kembali pada rapat lanjutan. Nah, untuk berita selanjutnya ini dari halaman liputan 11 RBT, yaitu ditinggal kerja, rumah dibobol maling. Nas yang dialami Kamali warga desa Tanjung Dalam, Kecamatan Pondok Kubang, rumah miliknya dibobol maling pada Sabtu 15 Mei saat ditinggal kerja di kota Bengkulu. Nah, alhasil pelaku berhasil menggasak uang Rp300.000, satu buah handphone merek Samsung, dua buah tabung gas LPG 3 kg, dan satu buah pompa air. Jika ditaksir, kerugian mencapai 2,7 juta rupiah. Kepada RBT, Kamali mengatakan jika dirinya sekeluarga meninggalkan rumah pada pukul 9:05 waktu Indonesia Barat dan baru pulang kembali pada pukul 23:05 waktu Indonesia Barat. Setiba di rumah, dirinya belum merasa curiga lantaran pintu depan masih dalam keadaan terkunci. Namun ketika menuju ke dapur, pintu tengah sudah terbuka dan dinding belakang dari seng rusak selepas dicongkel. Kamali menuturkan dirinya baru pertama kali rumahnya dibobol maling meskipun telah sering ditinggal. Nah, setelah kejadian dirinya langsung melaporkan ke Kades lalu ke Polsek Talang 4. Selanjutnya ini berita terakhir dari edisi 18 Mei 2021, yaitu dari halaman liputan 11 RBT. Keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Bajak 1 bertambah 53 kepala keluarga. Berdasarkan hasil keputusan musyawarah desa khusus yang dilaksanakan di Desa Bajak 1, Kecamatan Taba Penanjung, tahun ini jumlah keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai sebanyak 195 kepala keluarga. Jumlah ini bertambah sebanyak 53 kepala keluarga dari tahun lalu 142 kepala keluarga. Kades Bajak 1 Ahmad Mariono melalui Sekdes Ibnu Hajar SIP ini mengatakan bahwa terdapat tambahan 53 keluarga penerima manfaat yang sudah ditetapkan melalui musyawarah desa, khususnya dari tahun sebelumnya yakni 142 keluarga penerima manfaat menjadi 195 keluarga penerima manfaat. Ibnu menambahkan untuk bulan kedua penerimaan pihak desa akan segera melaksanakan penginputan data ulang penerima. Itu saja beberapa berita maupun informasi yang Jeni dibacakan terbit di koran Harian Rakyat Benteng 18 Mei 2021. Untuk kalian yang lebih lengkap lagi dan tidak ingin ketinggalan berita setiap harinya, kalian bisa berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas. Bisa dilihat kontaknya di description box di bawah ini atau datang langsung ke kantor Harian Rakyat Benteng. Tidak hanya itu saja, kalian juga bisa mengakses website kami di rakyatbenteng.com dan jangan lupa untuk follow semua media sosial kami dari Facebook, Twitter maupun Instagram, dan jangan lupa untuk like semua video yang kami upload setiap harinya dan jangan lupa untuk share ke semua media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe jangan unsubscribe karena kedepannya kita akan mengadakan giveaway, jadi nantikan terus video setiap harinya. Saya Jentini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.